Selamat siang, kembali lagi bersama saya Reza Ronaldi di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan big match dalam lanjutan Smile TV Bandung Premier League. Pertandingan antara Bungas FC versus Putra Pangalengan FC. Namun saya nggak sendirian dong, saya sudah ditemani oleh salah satu analis sepak bola muda berbakat, Bung Aurel. Let's go Bung Aurel. Let's go Bung Reza. Oke, sehat ya? Sehat dong. Oke, thank you. Selama beberapa jam ke depan kita akan dipandu dan kita akan sama-sama memandu jalannya pertandingan antara Bungas FC versus Putra Pangalengan. Namun sebelum itu kita ingin membahas bahas soal peta kekuatan tim, bagaimana tim dari Bungas FC dan Putra Pangalengan. Gimana prediksinya nih, Bung Aurel? Iya, cukup menarik karena ini adalah tim yang sangat berpengalaman kalau dilihat dari Bungas sendiri. Betul. Sedangkan Putra Pangalengan itu adalah tim baru yang baru saja hadir di Bandung Premier League dengan pemain-pemain muda yang pastinya sangat-sangat prima tentunya. Betul. Bung Reza. Bisa dilihat sendiri Bungas itu datang hadir ke sini sebagai dengan gelar juara super turnamen di musim sebelumnya. Wow, berarti memang Bungas adalah salah satu tim yang kuat ya di Betul. Bandung Premier League musim ini. Betul sekali. Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan ya di Smile Liga 1 Bandung Premier League ini kita juga ada peraturan atau rules di mana setiap tim boleh menggunakan yang namanya marquee player, Bung Aurel. Di mana marquee player itu adalah salah satu pemain yang pernah berlaga di kompetisi profesional Liga 1 sampai Liga 3 dan diperbolehkan bermain di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Namun yang sedikit menarik di mana Bungas memiliki banyak pemain marquee player. Mungkin bisa sedikit kita bahas sedikit nih Bung Aurel. Ya, Ahmad Faisal adalah pemain Liga 3. Tadi saya sempat searching dulu tadi. Oke, riset ya. Iya, saya riset dulu. Ternyata memang Ahmad Faisal adalah sosok vital dan saya lihat IG-nya tuh di-follow sama Beckham Putra. Waduh. Ini salah satu rekan dari Beckham Putra. Selain itu, ada satu yang menarik di mana di lini belakang adalah seorang Kevin atau yang kerap dipanggil Antonius juga hadir di Bungas. Artinya ini akan menambah kedalaman skuad dari Bungas FC sendiri. Ada juga kapten kebanggaan dari Bandung Mengbal seperti Ade Jalaluddin pun pindah ke Bungas. Ada bursa transfer ya Bung ya daripada bursa sebelumnya. Bursa transfer yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bungas. Selain itu juga yang tetap dipertahankan sang maestro yang akan menjadi kapten pada pertandingan hari ini adalah seorang Ganiar ya, dan salah satu yang menarik juga Bungas FC dipimpin oleh coach yang sudah tidak asing lagi, legenda dari Persib Bandung, Cucu Hidayat, yang pastinya akan banyak share pengalaman dan juga share dari ilmu-ilmu yang bisa diberikan oleh coach Cucu Hidayat. Dan kita akan menyeberang ke tim Putra Pangalengan, tim baru yang berlaga di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Bagaimana analisisnya Bung Aurel? Betul, tentunya menarik melihat kiprah dari Putra Pangalengan sendiri karena memang mereka itu berawal dari suatu asosiasi sepak bola dari Bandung Utara sana, dari Pangalengan sendiri. Mereka mengumpulkan anak-anak muda hingga pada akhirnya mencoba keberuntungannya di Bandung Premier League season kali ini. Ini adalah salah satu proses di mana dari pemain amatir mencoba untuk bermain dengan liga yang semi pro, mungkin seperti itu ya. Dan kita sudah lihat ini adalah penjaga gawang dari Putra Pangalengan. Kedua tim sudah akan bersiap untuk masuk. Dan untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, mungkin kalian juga bisa langsung datang saja ke Progressive Arena yang ada di Jalan Soekarno-Hatta Bandung untuk langsung mendukung dan memberikan support kepada tim kesayangan kalian, karena kita masih ada 2 pertandingan lagi setelah pertandingan ini. Jadi jangan kemana-mana untuk seluruh pemirsa. Dan kita akan sedikit bahas lagi terkait dengan kedua tim. Sedikit menarik untuk marquee player di mana tadi ada Ganiar ya, Bung, salah satu gelandang bertahan yang ada di Bungas FC. Bagaimana kiprahnya, Bung? Beberapa pemain yang ada di Bungas FC dan juga di Putra Pangalengan, mungkin bisa ada sedikit analisanya, Bung? Betul, menarik karena memang dari marquee player sendiri adalah pemain tengah kebanyakan. Ini tentunya akan memberikan kenyamanan di tengah karena memang akan membuat Bungas FC lebih aware dalam membangun serangan. Oke, kita akan lihat kedua tim akan segera memasuki lapangan pertandingan. FIFA Anthem sudah dikumandangkan. Kita akan tunggu pertandingan yang sangat-sangat menarik. Akankah Putra Pangalengan sebagai tim debutan di Smile Liga 1 Bandung Premier League memberikan kejutan untuk salah satu tim kuat Bungas FC dan juga tim yang sudah memiliki pengalaman di beberapa liga amatir di Kota Bandung. Referee yang memimpin jalannya pertandingan hari ini sudah memimpin kedua tim
masuk ke lapangan. Progresif, Jalan Soekarno-Hatta. Akan sangat seru kita lihat kedua pemain sudah masuk ke lapangan. Putra Pangalengan versus Bungas FC. Kedua tim akan menjalankan pertandingan pertama mereka di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ini akan menjadi pertandingan kunci dan biasanya pertandingan pertama ini tim itu akan meraba-raba. Betul sekali tentunya. Akan ada strategi baru yang coba diraut. Dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Lagi berbicara. dikit lagi terus, sip. Lagu Indonesia Raya sudah selesai dikumandangkan dan kedua tim saling berjabat tangan untuk memulai jalannya pertandingan di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Bungas FC versus Putra Pangalengan. Ya, bisa kita lihat ini dia Putra Pangalengan benar-benar anak muda seperti apa yang Betul. saya katakan. Tentunya ini akan menjadi adu strategi. Siapa yang lebih prima dan siapa yang lebih pintar di lapangan ini, Bung Reza. Biasanya memang yang anak muda ini kalau untuk tenaga biasanya pasti lebih Betul. menggebu-gebu ya. Tapi kita lihat mungkin kedewasaan, kolektivitas tim, apakah mereka berhasil bisa memberikan perlawanan kepada Bungas FC. Poin Betul toss sekali. sudah dilakukan oleh kedua referee dan ini kedua tim melakukan foto tim terlebih dahulu. Ya, seperti biasa juga Bos Singgi langsung diturunkan sejak awal babak yang akan selalu memberikan warna di lini depan dari Bungas FC. Dan ketiadaan dari seorang Fernando nampaknya di starting line up. Kita tidak bisa melihat bagaimana kepintaran pemain yang memiliki kualitas kurang lebih seperti Mbappe atau Haaland ini, Bu. Waduh, Fernando ya? Betul, Fernando. Ditransfer langsung ke Bungas, langsung dipermanenkan kontraknya sebelum akhirnya diambil oleh tim lain. Kita lihat kali ini Putra Pangalengan yang memang terlihat pemain-pemain muda, bibit-bibit yang berasal dari daerah Pangalengan. Ini adalah salah satu contoh develop pemain yang sangat baik yang dilakukan oleh warga Pangalengan, di mana menjadi satu kebanggaan tersendiri juga yang pasti untuk warga Pangalengan, di mana ada satu tim yang mewakili daerahnya, dan ini adalah Ya, ini dia starting line up yang akan diturunkan oleh Bungas FC. Rizal yang akan menjaga gawang dari Bungas itu sendiri. Kita saksikan di lini belakang ada Alan, ada Kevin, ada Ahmad Hairudin dan juga Ade Jalaluddin. Dan di lini tengah, 5 pemain diturunkan langsung. Ada Ade Jalal, ada Ridwan Maulana, ada Gali, ada Zamzam dan juga Wahyudin, dan di depan ada seorang Sobir. ini adalah starting 11 dari Bungas FC dan Sang pelatih. sang pelatih Cucu Hidayat. Hadir langsung di lapangan tentunya untuk memberikan
instruksi-instruksi kepada anak asuhnya. Cukup menarik. Dan ini dia dari Putra Pangalengan. Kita saksikan PSPP, Persatuan Sepak Bola Putra Pangalengan. Ini dia Dwi Febrian berada di bawah mister gawang dari Putra Pangalengan. Di lini belakang ada seorang Rizan Permana Putra dan juga Muhammad Putra. Dan di lini tengah ada Panji, ada Rahmat, ada Nurdin. Dan di lini depan kita saksikan ada Mahesa Hafid dan juga Rizky Abdillah. Kita saksikan ada kedua strategi yang berbeda, di mana dari Bungas 451 sedangkan dari Putra Pangalengan 433. Tentunya kolektivitas akan lebih berjalan bagi Bungas karena memang lini tengah lebih padat, Bung Reza. Betul sekali, akan menjadi perang dan juga akan membuat lini tengah semakin penuh dan akan duel-duel lini tengah akan terjadi. Dan sesaat lagi kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Bungas FC versus Putra Pangalengan FC. Wasit akan segera bersiap-siap meniup jalannya pertandingan. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, wasit yaitu Bapak Restu sudah meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kita saksikan Putra Pangalengan dengan jersey putih, hijau putih menyerang dari sisi kiri ke sisi kanan layar kaca Anda. Sedangkan Bungas FC dengan oren menyerang dari sisi kanan ke sisi kiri layar kaca Anda. Serangan coba dibangun langsung pantrupas ke depan tadi upaya perdana bagi tim Putra Pangalengan dari area sisi kiri. Lagi dan lagi ada seorang Antonius, pemain bertubuh besar tadi yang berusaha mengamankan area pertahanan dari Bungas. Tentunya dari area sisi kiri ada Rizky Maulana. Dengan saja bola pendek berjibaku tadi bukan merupakan suatu pelanggaran. Lagi-lagi ya kita lihat ya pressing di awal babak pertama ini, anak-anak muda dari Pangalengan langsung melakukan pressing agar cepat merebut bola dan memberikan pressure untuk anak-anak dari Bungas FC, Bung Aurel. Betul sekali, terlihat bagaimana semangat yang mereka perlihatkan karena memang anak-anak muda itu sangat identik dengan semangatnya, Bung Reza. Betul sekali, energi tinggi kita lihat di awal babak pertama ini, dan kita lihat kedewasaan kolektivitas tim dari Bungas mencoba untuk membuat nyaman permainan mereka terlebih dahulu. Balik lagi ke belakang, Bung Aurel. Betul sekali, tidak ingin tinggal diam begitu saja Putra Pangalengan melihat begitu nyamannya Bungas dalam bangun serangan, mereka langsung melakukan pressing di depan, atau jika yang populer saat ini adalah gegenpress, Bung Gegenpress, Reza. ya, betul sekali. Betul. Kita saksikan serangan kali ini dari lini tengah Putra Pangalengan, pemain bernomor punggung 23 yaitu adalah saudara Ricky Rahmat. Kali ini penetrasi coba dilakukan. Oh, ada suatu gangguan dan pelanggaran, Bung Reza, cukup dekat dengan kotak penalti. Ancaman pertama dari Putra Pangalengan cukup serius ancamannya dan membuat ada pelanggaran free kick dan cukup ideal jaraknya untuk memberikan umpan dan memberikan bahaya untuk Bungas FC. Iya, ini adalah suatu adu mekanik antara pemain muda dengan pemain yang sudah lumayan berumur, cukup senior, atau seorang Ade Jalaluddin tadi yang berjibaku dengan salah satu pemain dari Putra Pangalengan. Cukup menarik duel antara mereka berdua di pertandingan kali ini. Kita akan saksikan terus hingga akhir laga nanti. Kali ini peluang melalui tendangan bebas. Angkat bola ke tengah, namun sayang sekali tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik tadi, Bung Reza. Terlalu deras nampaknya pas umpan yang dilakukan oleh anak-anak Putra Pangalengan. Masih mencoba mencari cara di awal babak pertama ini. Mereka mencoba segala cara dari sudut kiri, sudut kanan, memanfaatkan kecepatan dan juga tenaga dari anak-anak muda dari Putra Pangalengan. Betul sekali. Lebarkan saja ke sisi kiri. Pada seorang Rizky tadi nampaknya. Dengan bola pendek tadi maksudnya. Bosinggi dengan gayanya seperti biasa sangat santai sekali di lini depan, Bung Reza. Bosinggi ya memang. Nampaknya Bosinggi di pertandingan hari ini akan diplot untuk menjadi pemantul ya. Betul. Striker pemantul seperti di game-game sebelumnya, dan kita lihat langsung Bungas nampaknya harus diulang oleh referee tadi. Ya, saksikan ini dia. Ada suatu peluang melalui tendangan bebas bagi Bungas FC. Lebarkan sisi kanan saja. Ada Jalaluddin, ada Jalal, coba berikan umpan ke tengah tadi maksudnya, namun hanya menyusur tanah. Kembali lagi ada Jalal, berikan mereka Ganiar, pemain yang sudah
lama berkiprah di Bandung Premier League. Kali ini serangan coba dibangun tadi Andika. Bersih, bukan pelanggaran. Betul sekali, Bagus sangat sekali baik. tadi tackle. Tackle yang dilakukan. Oh, terpeleset tadi. Coba direbut. Dicuri kali ini bola dari area sisi kanan. Pemain bernomor punggung 19 yaitu Tria Mahesa bekerja sama dengan rekannya. 1-2 sentuhan coba dilakukan. Baik sekali. Baik sekali tentunya masih berhasil dikuasai. Lebarkan ke sisi kiri. Sayang, seribu sayang. Suatu permainan yang cukup cepat diperlihatkan oleh Putra Pangalengan, namun sayang lapangannya nampaknya cukup licin. Bukan licin sih sebenarnya, mungkin kehilangan keseimbangan Oh, tadi ya. betul. Kehilangan keseimbangan ketika memang intensitas tinggi, anak-anak muda dari Putra Pangalengan. Tadi salah satu pemain dari Putra Pangalengan kehilangan keseimbangan dan sayang peluangnya cukup baik harus gagal. Dan kita lihat pressing yang sangat tinggi dari anak-anak Putra Pangalengan membuat Bunga sedikit kesulitan di awal-awal babak pertama ini untuk mengembangkan permainannya, Bung Aurel. Betul sekali, kita saksikan sejauh ini masih kesulitan. Gilang lempar bola ke depan saja pada seorang Bosinggi, berduel di sana Bosinggi. Coba berjibaku namun keluar, kali ini bola menghasilkan lempar ke dalam saja bagi Putra Pangalengan lagi. Nomor punggung 6 itu adalah saudara Rizan. Lemparkan bola ke depan, apa yang terjadi? Nampaknya harus diulang. Cukup terkejut saya melihat permainan dari Putra Pangalengan di awal-awal babak pertama ini. Mereka sangat nyaman, sangat berani, tidak ada beban bermain, sangat lepas. Justru Bungas FC yang masih belum bisa mengembangkan permainannya di awal-awal babak pertama ini, Bung Aurel. Betul sekali, karena Bunga sendiri pun mempertaruhkan gelar mereka sebagai sang juara dari Betul. Super Turnamen 2023. Kita saksikan, serangan coba dibangun, dibayang-bayangi saja, keluar kali ini bola, lempar ke dalam bagi Bungas tentunya. Gilang lagi dan lagi, pemain berpostur jangkung, tentunya akan mengawal seorang Tria Mahesa di sisi kanan dari Putra Pangalengan. Kita Baik saksikan kali ini penetrasi, keluar kali ini bola, suatu ancaman yang coba diberikan oleh Doni Dio tentunya. Gilang angkat bola ke tengah, cukup terburu-buru namun berhasil dipetik dengan begitu baik. Meskipun postur yang dimiliki oleh kiper dari Putra Pangalengan itu adalah saudara Dery tidak begitu tinggi, tetapi nampaknya kepiawaian dia untuk menjaga gawang sangat dipertaruhkan, Bung Reza. Betul sekali, penjaga gawang Dery memang tidak terlalu tinggi posturnya, namun pasti ada hal yang membuat Coach Sandi Nur Muhammad memasang Dery Febian sebagai kiper utama di pertandingan hari ini. Betul sekali, Kita lihat. ada Jalal lagi dan lagi. Baik sekali. Kontrol yang begitu baik, kembali berhasil dicuri dengan begitu baik juga. Coba dibayang-bayangi tadi oleh pemain dari Putra Pangalengan. Buang saja ke depan tadi seorang Eka Perdana. Kita lihat ya, masih terlalu terburu-buru di mana Bungas FC pun masih belum bisa mengembangkan permainannya ketika permainan dari mereka kembali dipatahkan oleh kedisiplinan ya, kembali lagi kedisiplinan dari anak-anak Putra Pangalengan di awal-awal babak pertama ini. Mereka sangat-sangat terorganize untuk secara defense pun secara transisi ketika mereka dari bertahan ke menyerang. Betul, bagaimana kerjasama antar pemain terjaring dengan sangat baik. Namun sejauh ini memang masih cukup tergesa-gesa nampaknya, Bung Reza. Harus lebih sabar kedua tim ataupun harus lebih bisa memanfaatkan celah dengan sangat baik, harus lebih dewasa dalam mengambil keputusan, decision making yang harus lebih bagus karena secara permainan masih sangat seimbang, Bung Arya. Betul sekali, apalagi memang ini masih awal babak. Mereka pun bermain di tengah hari cukup panas, tentunya mereka harus bisa menghemat energi jika memang tidak ingin cedera, Bung Reza. Betul sekali, kita lihat serangan kali ini Bungas. Dari area sisi kanan, kembali lagi berhasil dibayang-bayangi. Sejauh ini memang disiplin pertahanan dari Putra Pangalengan sangat baik sehingga membuat Bungas pun cukup kesulitan, Bung Reza. Betul sekali, walaupun memang secara postur ya kita lihat anak-anak muda Putra Pangalengan ini sedikit lebih kecil dibandingkan pemain-pemain dari Bungas, tapi kita lihat kecepatan, semangatnya tidak membuat anak-anak Putra Pangalengan kehilangan semangat. Betul sekali, tentunya doa orang tua juga sangat berpengaruh bagi mereka karena memang doa restu dari kedua orang tuanya sangat berpengaruh untuk pertandingan dalam setiap laganya. Baik sekali, kita lihat. Terjadi duel, dibuang saja ke depan. Kembali lagi ada Ganiar, El Maestro, akan oleh Bungas tentunya. Gila, Ganiar juga salah satu marquee player ya. betul sekali. Baik sekali umpannya. Umpan ke tengah berbahaya tadi, namun beruntung masih berhasil dihalau. Lagi dan lagi ada serangan dari area sisi kanan. Mencoba berjibaku tadi, nomor punggung 16 itu adalah seorang Faisal. Lagi dan lagi ada serangan yang coba dibangun. Bahkan 1-2 saja dengan Ade Jalal.
Masih ada Jalal. Berikan bola pendek ke tengah. Coba berikan ke depan Ganiar tadi. Rizky Maulana coba pada Bosinggi tadi maksudnya. Namun ada pelanggaran. Ada tarikan ya. Jahil itu jahil orang. Jahil memang karena memang bagian penasaran mungkin ini. Betul sekali dan kita lihat counter attack cepat dari anak-anak Putra Pangalengan. Ya Rizky Abdillah kali ini. Wow, Baik baik sekali individu yang dipertontonkan. Sangat menghibur tentunya para penonton dari Smile TV. Kita saksikan Bosinggi berikan bola pendek saja pada seorang Doni. Kembali lagi Bosinggi berikan bola pendek, angkat bola ke depan lagi dan lagi tergesa-gesa. Lalu terburu-buru ya, padahal bisa ditahan lebih lama bolanya, lebih lama dikuasai dan kita lihat serangan balik long ball anak-anak Putra Pangalengan namun masih gagal dan bisa direbut oleh Bunga Sersing. Kita saksikan lagi dan lagi bola pendek coba dimainkan oleh Bunga dalam bangun serangan Ganiar. Berikan bola saja ke depan tadi maksudnya pada seorang pemain yaitu adalah Ahmad Faisal nampaknya. Menghasilkan lempar ke dalam bagi Putra Pangalengan lagi dan lagi. Muhammad Sidik membangun serangan Putra Pangalengan. Muhammad baik. Sidik baik sekali. Terjadi duel di sana. Ganiar tadi. Ada Doni mencoba menjemput bola. Ada serangan bagi Putra Pangalengan dari area sisi kanan berikan bola ke depan langsung. Namun lebih dekat pada seorang Rizal. Untuk di 10 menit awal pertandingan hari ini memang kedua tim masih belum bisa menemukan cara yang efektif ya untuk bisa menembus pertahanan masing-masing lini. Tapi kita lihat kedua tim masih sama-sama memanfaatkan individual skill ya. Mereka Betul masih sekali. tetap mengutamakan individual skill. Tapi kita lihat ya nanti di beberapa menit ke depan pasti akan ada perubahan strategi dan juga penyesuaian dari kedua tim. Kita lihat Gilang pada Doni Dio. Baik sekali 1-2 sentuhan yang dilakukan pada Gilang lagi. Apakah akan langsung diangkat ke tengah? Berbahaya datangnya Bosinggi. Ancaman pertama dari Bosinggi namun masih gagal, bisa dibendung oleh kiper Derry. Kita lihat. Betul sekali, meskipun upayanya cukup baik namun sundulannya masih cukup lemah tadi Lemah Bung tadi, Reza. masih lemah. Sehingga mudah untuk digapai oleh Derry Febrian. Kita saksikan lempar ke dalam. Ada Jalal. Berikan pada seorang pemain nomor 17 yaitu Dedi. Kembalikan ke belakang pada seorang Ganiar. Ganiar sang maestro di pressing tadi. Oh. Apa yang terjadi? Ada gerakan tangan berlebih tentunya. Jadi satu pelanggaran ya. Sedikit berbahaya. Andika tadi nampaknya dapat sikutan dari seorang Ganiar, cukup terpancing emosi Bung Reza. Wasit Kartu memberikan kuning, kartu langsung kuning ya memberikan. kepada Ganiar. Memang tadi ada duel yang terjadi, namun lagi-lagi, namun justru bola diberikan kepada Bungas ya. Karena memang ada gangguan terlebih Betul, dahulu betul, mungkin betul, dari seorang Andika. Tapi ada gerakan tambahan dari Ganiar yang tersulut emosi tadi sehingga membuat wasit memberikan kartu kuning terhadap seorang Ganiar. Serangan dari area sisi kiri, Rizky Maulana dibayang-bayangi saja. Ada Doni berusaha membantu gerakan dari seorang Rizky namun berhasil dicuri dengan begitu baik. Berikan bola ke depan saja pada seorang Andika lagi dan lagi, masih Andika, namun berhasil dicuri oleh Antonius. Antonius berikan Baik pada sekali Gilang. pertahanannya. Oh, kerjasama yang sangat apik. Rondo yang coba dimainkan namun gagal dikontrol dengan begitu baik. Serangan yang coba dibangun lagi dan lagi, terburu-buru untuk memberikan passing sehingga kehilangan penguasaan dari Putra Pangalengan. Kita lihat ya, kembali lagi kedewasaan ketika mereka mendapatkan sebuah peluang, terlalu terburu-buru, harus lebih tenang kedua tim. Ketika saling ada perpindahan transisi bola, mereka harus cepat-cepat memberikan passing dan juga keputusan yang benar dan keputusan yang baik untuk kedua tim bisa menembus pertahanan masing-masing. Dan untuk seluruh pemirsa Smile TV yang menyaksikan Smile Liga 1 Bandung Premier League, jangan lupa untuk follow dan juga ikuti terus akun Instagram dari Bandung Premier League yaitu @bandungpremierleague1 agar bisa mengetahui live score dan juga informasi-informasi lainnya terkait Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ya betul sekali, apalagi ada hadiah giveaway Betul. dari kuis. Kita ada kuis juga, jangan lupa. Kita kembali ke pertandingan Bung Aurel. Betul sekali. Kali ini Bungas. Serangan dari area sisi kanan. 1-2 sentuhan coba dilakukan baik sekali. Angkat bola ke tengah berbahaya datangnya namun lagi dan mantul lagi. bolanya. Itu dia. Lagi-lagi umpan yang diberikan
namun umpannya memang tidak terlalu keras, tapi tadi clearance-nya kurang baik ya, Bung, ya. Betul, karena memang Hampir saja bolanya membahayakan. menyulitkan. Itu Betul. disebutnya bola keriting kalau Bola kata Bungkus. keriting, betul sekali. Sangat menyulitkan. Kali Angkat ini. bola ke tengah kali ini. Berbahaya datangnya. Coba Kosong di disebut sana. gol! Baik sekali penempatan bola dari pemain yang melakukan tendangan corner kick, namun sayang sundulannya masih melebar. Sayang sekali, sebenarnya sudah bagus ya. Usaha percobaan, ada alternatif lain, ada kreativitas lain dari anak-anak Bungas untuk melakukan serangan. Namun sayang tadi masih melebar bolanya, padahal penempatan bola, sundulan yang sangat baik. Tapi sayang belum bisa mengubah skor, tetap sama imbang 0-0. Bung Aura. Betul sekali, dan juga posisinya terbuka tadi tanpa pengawalan, cukup Betul. berbahaya dan perlu diwaspadai oleh anak-anak Putra Pangalengan tentunya. Kita saksikan serangan coba dibangun lagi dan lagi. Ade Jalaluddin berhasil mencuri bola. Kali ini berusaha membangun serangan lagi dan lagi dari area lini tengah. Anak-anak Putra Pangalengan kembalikan bola ke belakang. Suatu serangan dari seorang Rizan di sisi kanan. Rizan dibayang-bayangi saja tadi oleh seorang Rizky Maulana. Berikan pada seorang Tria Mahesa, tadi dibayang-bayangi dengan begitu keras. Cukup tenang Tria Mahesa, tidak ingin mengambil resiko sehingga akhirnya hanya keluar saja bola. Penampilan Gilang ya, harus kita kasih kredit juga di 15 menit awal babak pertama ini bermain sangat lugas, cukup baik dalam mengatur serangan dan juga pertahanannya. Pasti Gilang adalah seorang left back ya, namun kita lihat permainan dari Bungas sangat-sangat bertumpu di pertahanan, yaitu permainan apik dari Gilang. Betul sekali, pemain berpostur besar yang tentunya juga jika berjibaku dengan Mahesa sebetulnya tetap menang Gilang secara logika. Betul. Bung Reza. Kita saksikan lagi dan lagi pelanggaran kali ini. Peluang bagi Bungas. Perlahan tapi pasti Bungas mulai Betul. bisa keluar untuk menyerang, Bung Reza. Betul, di 15 menit awal ini Bungas sudah mulai kembali memberikan serangan-serangan berbahaya, dan melalui free kick kita lihat Bungas akan mencoba memberikan serangan. Betul sekali, kita saksikan siapa yang mengambil free kick kali ini. Angkat bola ke tengah, berbahaya datangnya, cukup terbuka peluang bagi seorang Antonius untuk melakukan sundulan. Namun lebih dekat kepada kiper. Serangan balik cepat coba dilakukan Ganiar lagi dan lagi. Ganiar. Sosok vital seorang Ganiar memang sangat dibutuhkan oleh Bungas. Baik sekali memang kepiawaian dari Ganiar tadi, sangat tenang, berhasil merebut bola, dan kita lihat langsung dikembalikan ke belakang dan mengatur lagi secara perlahan serangan, lebih tenang. Dan ini yang harus dilakukan ya oleh Bungas ya, untuk bisa mendobrak pertahanan dari Putra Pangalengan. Betul sekali, kita saksikan. Berikan bola pendek saja ke sisi kiri pada seorang Gilang. Memang nampak sejauh ini Bungas bertumpu di sisi kiri serangannya. Betul. Sehingga bisa jadi terbaca sebetulnya Bung Reza. Lebih aktif memang kombinasi ya antara Doni Dio dan juga Gilang ya di sisi kiri penyerangan dari Bungas. Namun tidak menutup kemungkinan juga sisi sebelah kanan dari Bungas juga terus memberikan ancaman. Kita lihat kali ini. Serangan lagi dan lagi dari Bungas. Berikan saja bola ke depan tadi maksudnya, namun terlalu deras sehingga tidak jelas arahnya. Miskomunikasi ya, harus lebih tenang. Memang tadi ada satu momen di mana passing yang sangat bagus, key pass tadi, namun sayang kontrol yang kurang baik sehingga bola kembali hilang. Dan kita lihat lagi, baik sekali tadi, namun wasit menganggap itu pelanggaran. Peluang kali ini bagi Putra Pangalengan tentunya. Antonius ya. Mulai ditekan kali ini Putra Pangalengan sehingga akhirnya mereka harus keluar menyerang pada akhirnya Bung Reza. Antonius dan juga Gilang, pemain bertahan dari Bungas, bermain cukup lugas di babak pertama ini. Harus tetap konsentrasi karena memang biasanya di setelah 15 menit di babak pertama ini konsentrasi mulai sedikit goyah nih Bung Aurel, dan bisa berdampak berbahaya untuk tim. Betul sekali tentunya. Kita saksikan kali ini ada peluang bagi Putra Pangalengan melalui tendangan bebas lagi dan lagi. Tidak Terhitung jelas, ya? 2 kali peluang melalui tendangan bebas, belum ada hasilnya karena memang langsung melakukan tendangan langsung sejauh ini Putra Pangalengan. Iya betul, memang masih belum jelas tadi maksud yang diberikan oleh anak-anak Putra Pangalengan. Dan kita lihat serangan dari Bungas kali ini. Rizky Maulana dari sisi kiri lagi dan lagi. Solidnya pertahanan, disiplinnya pertahanan Putra Pangalengan berhasil menghalau serangan dari Bungas FC. Eka Perdana ya tadi Betul. berhasil melakukan clearance di mana tidak mau ambil resiko karena Bungas sedang on fire terus menyerang, langsung saja dibuang bolanya kali ini. Kembali lagi, serangan coba dibangun. Sayang Ganiar. Jadi hal yang begitu baik. Setelah main satu kali dari sana, masih Tria
Tria mencoba mencari rekannya, gerakan bantuan yang diberikan kepada Andika kali ini maksudnya, namun lagi dan lagi pertahanan yang cukup solid dari Bungas FC dengan pemain-pemain yang berpostur jangkung membuat mereka cukup tenang untuk melawan Putra Pangalengan. Gilang ya tanpa kompromi. Wow, ada sedikit Terjadi. tabrakan. Namun masih play on kali ini serangan bagi Putra Pangalengan dari sisi kanan, angkat bola lagi dan lagi terburu-buru Bung Reza. Noval Panji ya tadi mendapatkan peluang tapi kurang ketenangan untuk memberikan passing ataupun decision making yang kurang baik tadi dari Noval Panji. Kita lihat kali ini sekarang Bungas counter attack nomor punggung 25 Doni Dio cari kawang. Wow, switch play yang sangat baik. Baik sekali berikan pada seorang Rizky Maulana rupanya. Lagi dan lagi bos ini tidak berhasil mengamankan bola. Masih Rizky. Coba berikan bola ke belakang pada seorang Ganiar. Ganiar sangat tenang sebagai sayang sekali salah passing tadi maksudnya pada seorang Doni Dio. Tria baik sekali ini dari sisi kanan. Masih Tria melewati Antonius. Baik sekali masih Tria menilai bola. Coba menunggu rekannya. Itu adalah seorang Noval Panji bekerja sama dengan seorang Tria Mahesa keluar kali ini bola. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Putra Pangalengan. Antonius, Gilang, Alan dan juga Ade ya. Empat lini pertahanan dari Bungas bermain sangat lugas. Melihat memang mereka memanfaatkan kelebihan postur ya sebenarnya dibandingkan pemain-pemain Putra Pangalengan, dan itu yang mereka manfaatkan. Secara fisikal mereka lebih menang. Jadi hal ketika menutup bola dan kekuatan mereka ketika defense itu yang mereka gunakan untuk menahan gempuran anak-anak Putra Pangalengan. Ya tentunya mentalitas pun berbicara di sini Bu Reza, karena memang anak muda beradu dengan pemain-pemain senior bisa saja ada intimidasi Betul sekali. dari pemain senior, dan ini yang menguji mental anak muda tentunya untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Lihat ya, saya juga kalau main bola lawan Gilang kayaknya saya juga mikir-mikir. Iya. Karena yang posisinya besar sekali gitu Betul. Bu Reza ya. Betul. Apalagi yang diadu adalah seorang Tria Mahesa, tentunya Tria Mahesa perlu ada support dari second line untuk lebih membuat serangannya efektif dari Putra Pangalengan sendiri. Memang secara speed Tria Mahesa kita lihat pasti lebih menang ya, lebih unggul, lebih cepat daripada Gilang. Tapi kita lihat lagi kepiawaian dari Gilang ya, kedewasaan tanpa kompromi, lagi-lagi bisa membendung Tria Mahesa. Betul sekali, serangan coba dibangun kali ini. Baik lagi nampaknya ada suatu pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Putra Pangalengan. Siapa yang tercover kali ini? Nampaknya ada pelanggaran dari Doni Dio. Di 20 menit awal babak pertama ini memang kedua tim masih sama-sama kesulitan dan tidak terlalu banyak peluang juga ya Bung ya dari kedua tim. Di mana kedua tim masih sangat meraba-raba, serangannya pun masih terus dimentahkan oleh back lawan. Nah, kita lihat kali ini Ya. Bungas. Tentunya ini menjadi catatan tersendiri Betul. bagi masing-masing pelatih baik Siti Hidayat maupun coach Sandi Nur Muhammad untuk memberikan kontra strategi di babak kedua nanti ataupun di sisa waktu yang ada di babak pertama. Kita lihat kali ini tertek. Kan bola Baik kaki. sekali. Baik sekali di sana seorang Rizky keluar kali ini bola. Nampaknya memang bola-bola terubah perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Karena Putra mereka Pangalengan. lebih cepat dalam segi kecepatan, mereka lebih cepat dan terupas adalah salah satu kunci ya. Betul, opsi yang cukup bisa dimanfaatkan. Betul sekali. Kita saksikan lagi dan lagi dihalau begitu saja. Ganiar coba. Oh, salah passing tadi hampir saja direbut tanpa kompromi. Betul Antonius. sekali. Berkali-kali miskomunikasi terjadi dan sangat membahayakan Iya, sebetulnya. betul sekali. Kita saksikan lagi dan lagi serangan coba dibangun. Ganiar berduel tadi dengan seorang Rahman. Lebarkan sisi kanan saja. Tria pada Mahesa. seorang Tria. Bisakah dia mengejar bola? Memang cukup menyiksa tadi sebut umpannya, tega itu umpannya. Maksud dari umpannya memang switch play ya, maksudnya mengganti sisi penyerangan, namun terlalu deras dan memang sulit juga ketika Tria terus-menerus dijaga ketat oleh Gilang tanpa pengecualian, tanpa kompromi. Kita lihat kali ini Alan. Betul sekali, ibarat Tria ini punya bodyguard gitu ya. Bodyguard hari ini. Sangat-sangat Ditemani dikawal terus. terus-terusan. Wow, baik sekali Lalu passingnya. kali ini Rizky Maulana, masih Rizky. Rizky baik sekali Rizky. Berikan umpan ke tengah tadi maksudnya pada Bosengge. Namun lagi dan lagi masih belum berhasil digapai dengan begitu baik. Serangan balik kali ini dari sisi kanan. Ada seorang Dedi. Dedi coba akan bola ke depan, namun kembali lagi ada Noval Panji yang coba mencuri bola. Ada seorang Rizky Abdillah. Kita saksikan masih Rizky dibayar baik dengan begitu baik oleh anak-anak dari Bungas. Dicuri lagi oleh seorang Ricky Rahmat. Bahkan saja. Oh, ada
pelanggaran tadi. Penampilan impresif ya anak-anak dari Putra Pangalengan, namun sekali lagi menurut saya mereka kurang support dari masing-masing rekan-rekannya ya. Ketika mereka dapat bola, mereka harus mencoba melewati sendiri dan tidak ada support, dan lagi-lagi pelanggaran terus dilakukan oleh anak-anak Bungas. Sedikit menyulitkan, makin seru pertandingan pada siang hari ini, Bung Aurel. Betul sekali tentunya. Kita saksikan serangan kali ini coba dibangun lagi dan lagi Noval Panji melebarkan pada seorang Rizky. Bisakah Rizky menggapai bola? Masih Rizky berikan bola pendek ke belakang saja. Pada siapa dia? Angkat bola ke tengah, namun Tidak lagi jelas. dan lagi Gilang kali ini dari area sisi kiri. harus lebih cepat. Bisa bangun serangan cukup cepat. Bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Gilang, lebar kepada Rizky Maulana, peluang kali ini bagi Bungas FC. Dari sisi kiri Rizky Maulana berikan bola ke tengah. Sayang sekali counter attack kali ini dari seorang Ricky Rahmat. Mencoba mencari rekannya Ricky Rahmat. Lebar ke Baik sisi sekali. kiri saja pada seorang Rizky Abdillah. Masih Rizky dibayang-bayangi oleh Ade Jawa. Berikan lagi pada Ricky. Positioning yang sangat baik dari Rizal, mengamankan bola dengan sangat baik tadi. Itu salah satu upaya ya, opsi yang sangat baik, tendangan spekulasi. Namun sebenarnya Tria Mahesa lebih kosong posisinya. Betul sekali, bisa jadi diberikan opsi yang Iya, nampaknya sayang sekali. vision dari seorang Ricky Rahmat melihat seorang Rizky lebih terbuka Betul namanya sekali. tadi. Sehingga itu memang perhitungan cepat perlu dilakukan di lapangan, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi Betul. masing-masing pemain. Decision making yang sangat baik, yang cepat di saat-saat tertentu itu juga mempengaruhi ini ya, intelijen dari pemain itu sendiri. Betul sekali, serangan dari area sisi kanan lagi dan lagi menghasilkan goal kick saja. Berkali-kali memang serangan cepat coba dibangun, namun berkali-kali juga serangan itu mentah sehingga tidak berhasil dikonversi dengan baik oleh masing-masing tim. Tapi kita akan sangat tunggu ya. Masih ada 5 menit lagi di babak pertama ini. Akankah perubahan? Akankah terjadi gol di babak pertama ini akan membuat kedua tim lebih tenang bermain dan lebih nyaman bermain di babak kedua, Bung Aurel? Betul sekali, serangan coba dibangun. Gila, suatu gerakan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Gilang gitu. Mungkin memang tidak ingin lewat karena sudah berkali-kali dilewati oleh Tria Mahesa, Bung Reza. Tria Mahesa menang satu langkah tadi dan mungkin tidak ada cara lain untuk Gilang memberhentikan kecepatan dari Tria Mahesa. Cukup impresif ya permainan dari Tria Mahesa di pertandingan hari ini, dan duel-duel bersama Gilang ini sudah lebih dari 5 kali duel antara Betul dua pemain sekali. ini. Sangat seru. Kita lihat, lanjutkan saja anak-anak Putra Pangalengan. Angkat tadi maksudnya seorang Sayang Rizal. sekali ya, terlalu menunggu bola. Jangan menunggu bola, harusnya tabungan menghasilkan sepakan pojok kali ini. Ya tentunya memang Putra Pangalengan perlu memberikan strategi yang berbeda di babak kedua nanti, karena jika memang flat begini saja akan mudah Betul. terbaca. Betul. Apalagi back sayap dari Bungas ada seorang Gilang dan Ade Jal yang sudah sangat berpengalaman Bung Reza. Kita saksikan kali corner kick tentunya. Peluang di sisa waktu yang ada bisakah dimanfaatkan? Kita saksikan bersama-sama dari area sisi kiri pertahanan dari Bungas tentunya. Kita saksikan, angkat bola ke depan. Oh, menukik tajam, saya pikir akan masuk dari Bung Reza. Sayang sekali ya, memang itu mungkin salah satu strategi untuk langsung menceploskan bola ke dalam gawang, namun saya masih terlalu melebar. Dan kita lihat kali ini Bungas kembali coba build up, pressing anak-anak Putra Pangalengan. Gilang kali ini mencoba long ball ke depan. Kita lihat kepada Bosigi, namun lagi-lagi terlalu deras umpannya dari Iya, Gilang. memang Bos ini bukan tipe pemain yang bisa diberikan bola lari seperti itu, Bung Reza. Karena Betul ya. dengan postur Bosini yang cukup gempal, lebih baik diberikan bola-bola manja sebetulnya. Kita Betul. saksikan lagi dan lagi. Gila. Bermain. Sampai dari bola Bos yang Tugas tepat. dari kita lihat. Serangan balik Rizky Maulana dari area sisi kiri lakukan penetrasi. Rizky Maulana. Lagi dan lagi meskipun sudah terjatuh, seorang dari bagian masih berhasil mengamankan bola. Itu ada timing ya, sebenarnya ada timing yang lebih pas untuk seorang Rizky memberikan umpan ataupun menendang bola ke gawang secara langsung, namun lagi-lagi Jahil pelanggaran tadi Gilang. seorang Gilang terhadap seorang Tria Mahesa. Cukup jahil sejauh ini Gilang dalam menjaga lawannya di area sisi kiri pertahanan dari Bungas. Sebenarnya bukan jahil sih, Bu. Menurut saya memang Gilang ini bermain dengan tipikal pemain yang tanpa kompromi, lugas, langsung memotong berjalannya bola, dan hal itu harus tetap ditahan ya oleh Gilang. Harus berhati-hati, kalau tidak dia bisa diberikan kartu oleh wasit.
Serangan kali ini coba dibangun, mulai meredup kali ini cuaca di area Progresif Kota Bandung mulai gelap. Lebih enak ya. Betul, setidaknya memang bisa memberikan kenyamanan bagi tim yang sedang bertanding di lapangan. Kita saksikan kali ini serangan dari anak-anak Putra Pangalengan, kembali lagi berhasil dicuri dengan begitu baik. Dari area sisi kiri mereka coba membangun serangan. Keluar kali ini bola, menghasilkan lempar ke dalam saja bagi Bungas FC tentunya. Kita saksikan ke dalam saja dari area sisi kiri permainan dari Bungas FC tentunya masih berusaha meraba-raba. Kita saksikan lempar saja ke depan, siapa yang dituju di sana? Tampaknya seorang Doni Dio. Kembali lagi berhasil dicuri dengan begitu baik. Putra Pangalengan berusaha membangun serangan dari area sisi kiri dia. Berusaha melakukan penetrasi. Kembali lagi berhasil dicuri dengan begitu baik oleh Gilang. Memang Gilang ini adalah pemain yang sangat-sangat cermat dan tidak kenal lelah sejauh ini, Bung Reza. Gilang ya, memang harus kita berikan apresiasi permainannya untuk pertandingan di hari ini. Kita lihat umpan saja langsung Gilang. Akan ke sisi kanan, sebetulnya tadi lagi dan lagi masih ada serangan dari area sisi kanan, cukup berbahaya namun lagi dan lagi positioning yang begitu tepat dari salah satu pemain Putra Pangalengan membuat peluang bagi Bungas lagi dan lagi gagal. Kita lihat harus lebih tenang kedua tim ketika mendapatkan peluang di akhir-akhir babak pertama ini, karena krusial ya, akhir-akhir babak pertama ini kadang-kadang bisa mencuri gol dan juga harus lebih berhati-hati karena bisa merubah situasi. Betul sekali, ada tambahan waktu 1 menit yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim tentunya di sisa waktu. Di babak pertama kali ini belum ada yang berhasil mencetak gol. Kali ini serangan lagi dan lagi Bungas dari sisi kanan. Berikan saja bola pendek pada seorang Bosinggi. Masih Bosinggi lagi sekali Bosinggi. Diajak mengadu tadi 2 pemain oleh Bosinggi. Harus dihentikan oleh 2 pemain Bosinggi, memang pemain sangat berbahaya ini Bosinggi. 2 orang sekaligus langsung menghentikan pergerakan dari Bosinggi, namun lagi-lagi Bungas harus lebih tenang, Angkat bola lagi dan lagi ke depan. Ada Tria Maesa terbuka kali ini peluangnya. Namun nampaknya pelanggaran tadi karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Betul. Dan kita lihat ya sportivitas dari kedua tim. Ketika tadi dia melakukan pelanggaran langsung minta maaf, dan itu yang harus menjadi ditanamkan oleh seluruh pemain di Liga 1 Bandung Premier League adalah sportivitas yang paling penting. Respect yang dipertontonkan oleh para pemain. Betul sekali, apalagi pertandingannya disiarkan langsung di Smile TV di mana seluruh Indonesia bisa menyaksikan. Dan Usai sudah laga babak pertama di mana Bungas 0, Putra Pangalengan 0 tentunya, kami akan kembali lagi ke studio bersama Bung Desa dan juga saya. kita akan membahas jalannya pertandingan di babak pertama, Bung Aurel. Bisa dibacakan dan juga bisa diberikan analisa nih, Bung Aurel. Iya, kita saksikan ini dia. Ball position 66 berbanding 44%, yang artinya memang Tidak terlalu jauh ya? Iya, kolektivitas permainan memang dikuasai oleh Bungas. Betul. Yang artinya memang Putra Pangalengan tidak bisa tinggal diam di babak kedua jika memang mereka ingin mencetak gol, dan total shoot Putra Pangalengan memang lebih unggul dibanding Bungas. 1 berbanding 2, Betul. shoot on 1 berbanding 1, foul 5 berbanding 6, offside 0-0, corner 0-0, yellow card 1-0, dan juga red card 0-0. 1 kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari tim Putra Pangalengan. Mungkin kita bisa membahas sedikit di jalannya pertandingan di babak pertama ini ya, di mana kita lihat Bungas melawan Putra Pangalengan, skor masih sama, imbang 0-0. Kedua tim masih harus sama-sama mencari cara lain untuk menjebol ataupun mendobrak pertahanan dari masing-masing tim. Dan untuk pembahasan di babak pertama tadi, Bung Aurel, kita bahas siapa mungkin pemain yang mencolok dari kedua tim yang
bisa kita bahas di pertandingan selanjutnya, di pertandingan babak kedua? Mungkin yang bisa kita saksikan memang ada seorang Gilang dari Gilang ya? Mas. Gilang Setuju. sangat-sangat konsisten sekali permainannya, bahkan memang menciptakan kenyamanan bagi lini pertahanan dari Bungas itu sendiri. Sedangkan dari Pangalengan bisa kita saksikan yang mungkin sering saya highlight adalah seorang Tria Mahesa yang juga berjibaku dengan seorang Gilang, Bung Reza. Betul ya, memang match up head to head langsung Gilang dan juga Tria Mahesa menjadi salah satu head to head yang sangat seru di babak pertama. Dan namun saya juga melihat salah satu pemain yang cukup menonjol, yaitu Rizky Maulana ya, sebenarnya sudah mendapatkan beberapa peluang di babak pertama. Dan kita akan kembali ke studio di mana kita akan melanjutkan pembahasan dari pertandingan Smile TV Liga 1 Bandung Premier League antara Bungas FC versus Putra Pangalengan FC. Masih bersama dengan saya Reza Renali dan juga Bung Aurel. Kita akan terus membahas dan memprediksi jalannya babak kedua. Bung Aurel. Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Kompetisi sesungguhnya segera dimulai. 13 klub unggulan asal Bandung telah menyiapkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain terbaik siap bertarung memperebutkan gelar juara. 78 pertandingan dengan 6 pertandingan per minggunya akan memanjakan mata masyarakat pecinta bola di Bandung setiap akhir pekan. Saksikan kemeriahan liganya orang Bandung, Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Mulai 22 Oktober, live eksklusif di Smile TV. Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Kompetisi sesungguhnya segera dimulai. 13 klub unggulan asal Bandung telah menyiapkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain terbaik siap bertarung memperebutkan gelar juara. ...78 pertandingan dengan 6 pertandingan per minggunya akan memanjakan mata masyarakat pecinta bola di Bandung setiap akhir pekan. Saksikan kemeriahan liganya orang Bandung, Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Mulai 22 Oktober, live eksklusif di Smile TV. Pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di Smile Liga 1 Bandung Premier League, pertandingan big match antara Bungas FC dan juga Putra Pangalengan. Saya masih tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Bung Aurel. Kita akan segera menyaksikan pertandingan babak kedua Bungas FC versus Putra Pangalengan. Namun sebelum itu kita akan sedikit membahas dan juga memprediksi bagaimana jalannya babak kedua nanti, Bung Aurel. Silakan. Betul sekali. Jika memang kita saksikan memang Bungas di babak pertama itu sangat mendominasi permainan, baik dari lini tengah ataupun sisi kanan ataupun sisi kiri. Betul. Karena memang secara komposisi pemain keduanya ataupun dari Bungas sendiri pun sangat-sangat lengkap, karena di lini tengah ada Ganiar, di sisi kiri ada Gilang, di sisi kanan ada Ade Jalal, sehingga membuat dua pemain serang dari Putra Pangalengan yaitu Rizky dan juga Tria agak kesulitan untuk melakukan penetrasi sejauh ini, Bung Reza. Memang sangat-sangat menarik di mana energik ya pemain-pemain dari Putra Pangalengan, mereka bermain sangat baik di mana
mereka juga bermain sangat-sangat cepat dan ini hal yang harus diantisipasi oleh anak-anak Bungas FC ketika kecepatan dari anak-anak Putra Pangalengan sedikit dan bahkan sedikit menyulitkan mereka untuk bisa mengembangkan permainan anak-anak Bungas di awal pertandingan babak pertama tadi. Betul. Tentunya memang dengan ciri khas anak muda yang identik, yaitu betul. semangatnya memang semangat anak muda itu memang tidak pernah habis. Apalagi datang dari Pangalengan jauh-jauh ke sini untuk bermain di Bandung Premier Pasti League. ya ada motivasi tersendiri. Dan kita akan sedikit membahas prediksi babak kedua nanti. Bungas FC bermain sangat bagus, juga cukup solid di awal-awal babak pertama. Namun sayang kembali lagi kesempatan dari mereka. Decision makingnya kadang-kadang masih belum cair nih Bung Aurel. Betul sekali, ada hal yang perlu diwaspadai karena memang Bungas masih menyimpan seorang Joseph atau Messi yang Joseph Messi ya, kita masih Bahkan menunggu juga ya. Mereka masih menyimpan seorang Cece. Cece ini bisa bermain di berbagai posisi. Apalagi kalau bermain sebagai striker, dia adalah salah satu striker yang haus gol, kurang lebih begitu Bung Reza. Betul sekali, dan itu adalah hal yang harus dievaluasi ya oleh Bungas FC. Memang di babak pertama tadi lini serang dari Bungas FC sedikit kendor, di mana ada beberapa kesempatan tadi dari Rizky Maulana ataupun dari Ahmad Faisal masih gagal, dan peran dari Bosigi yang di pertandingan tadi mungkin belum mendapatkan banyak play bola oleh pemain-pemain. Dan memang masih kesulitan. iya betul. Dan cepat-cepat harus dirubah, cepat-cepat harus ada adjustment langsung dari coach Cucu Hidayat untuk merubah strategi dan skema permainan agar Bungas bisa kembali bermain lebih nyaman dan bisa menghasilkan gol dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Dan namun saya sedikit yang memang mengejutkan ada permainan dari Putra Pangalengan ya, di mana di babak pertama ini mereka bermain sangat bagus, anak-anak muda bermain bagus dan berhasil menahan imbang dari Bungas FC. Bung, salah satu sedikit ini nasihat dan juga pendapat di babak kedua untuk kedua tim. Ya, tentunya Putra Pangalengan bisa memanfaatkan kecepatan Ya. dari masing-masing sayap mereka. Tinggal bagaimana mereka berusaha untuk mengolah terlebih dahulu bola di lini tengah mereka sehingga memancing pertahanan dari Bungas untuk keluar dari areanya sendiri. Sedangkan dari Bungas FC tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang yang mereka Betul. punya, karena berkali-kali penetrasi dari Rizky maupun Ahmad Faisal itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang itu sehingga berbuah menjadi suatu gol, begitu Bung Reza. Baik sekali analisis dari Bung Aurel, dan sesaat lagi kita akan memulai pertandingan kick off babak kedua Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ini adalah pertandingan keempat di hari ini, yaitu match day pertama. Dan kita lihat ada pergantian pemain. Nomor punggung 7 ya, CC tadi pemain yang dimention langsung oleh Bung Aurel akan Betul sekali. masuk ya. Artinya memang ada kontra strategi yang ingin diberikan oleh coach Cucu Betul. untuk menambah daya dobrak di lini depan dari tim Bungas FC sendiri. Nampaknya Putra Pangalengan pun ada pemain yang akan dimasukkan. Kita lihat yang nomor punggung 3 dari Putra Pangalengan, Katan ya, Muhammad Katan ini sebagai wingback, left back ya, back kiri, nampaknya masuk. Menarik, Ade Jalaluddin yang ditarik di sini, Bu. Iya, Ade Jalaluddin padahal di babak pertama bermain cukup bagus, dan Bosinggi masih tetap bermain, masih penasaran nampaknya. Dan tapi memang secara skema mungkin inilah skema yang diinginkan oleh coach Cucu ya, memanfaatkan striker yang menjadi pemantul dan juga memberikan bola-bola kepada pemain-pemain sayapnya agar serangan lebih tertuju di sayap kanan ataupun sisi kiri. Betul seperti yang saya bilang, seorang CC memang pemain yang bisa serba bisa begitu. Betul. Dia bisa bermain di posisi sebelah kiri, kanan ataupun back, dan kita saksikan CC berada di sisi kiri permainan dari Bungas FC. Tentunya akan memberikan ancaman kepada seorang Muhammad Rizan di sisi kanan pertahanan dari Putra Pangalengan. Sesaat lagi kita akan mulai pertandingan kick off babak kedua Bungas FC versus Putra Panjalu. Kami dari studio selamat menyaksikan. Ya, pemirsa, ini dia jumpa kembali bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League, mempertemukan antara Bungas melawan Putra Pangalengan. Tentunya di babak pertama kali belum ada yang berhasil mencetak gol atau membuka keran gol keunggulan, dan tentunya kita akan saksikan perubahan apakah yang akan terjadi di babak kedua. Kali ini inisiatif serangan coba dibangun. Cece Andika baik sekali, tongkat penetrasi berikan umpan cutback. Doni Dio, sayang sekali peluang emas.
suatu peluang yang sangat berharga ini yang saya bilang. Betul. Cece memberikan suatu kemelut ataupun memberikan ancaman yang sangat berbahaya bagi pertahanan Putra Pangalengan. Kontribusi pertama dari Cece yang langsung memberikan tekanan yang sangat serius tadi untuk Putra Pangalengan. Namun sayang Doni Dio finishingnya harus lebih tenang dan harus lebih sabar. Dan kita lihat kali ini Bungas yang mengambil inisiatif lebih dulu menyerang di babak kedua. Betul sekali, tentunya perubahan yang diinginkan oleh Coach Cucu kali ini angkat bola lagi dan lagi. Ada suatu kemelut yang terjadi antara Cece tadi dengan salah satu pemain dari Putra Pangalengan, namun bukan merupakan suatu pelanggaran. Oh, cukup menarik ya, Tria Mahesa, pemain yang bermain bagus di babak pertama harus digantikan oleh pemain lainnya. Betul sekali, nampaknya memang ada penyegaran yang Penyegaran, coba betul. dilakukan. Kita lihat Bola ke belakang. Lemparkan saja ke sisi kiri. Hilang lagi. hilang kali ini. Dibayang-bayangi saja. Andika ya yang lebih melebar ke sisi kanan di pertandingan babak kedua ini. Betul, karena Langsung memang saja. nampaknya Andika terisolasi sejauh pertama Betul, langsung dari- memang kurang supply ya Andika sebagai striker di babak pertama tadi. Dan kita lihat juga nampaknya Gilang sedikit berubah posisinya menjadi center back nih di babak kedua. Setelah nomor punggung 16 tadi Ahmad Faisal justru menjadi left back atau sayap back kiri ya di babak kedua ini. Ada sedikit perubahan. agak bergeser ke tengah Betul. untuk menambah Gaya Degor gedor. Gedor ya. Aduh. Betul sekali, kali ini serangan dari seorang Rizky Maulana dari sisi kanan. Rizky berikan umpan cutback lagi dan lagi, namun masih berusaha dihalau. Suatu kesalahan tadi untuk menghalau bola, namun serangan masih ada dari sisi kiri, yaitu Rizky Abdillah. Rizky Abdillah baik sekali. Begitu baik masih Rizky. Rizky berikan bola ke tengah, tentunya pada siapa di sana. Ada pemain nomor punggung 7 umpan yang sangat baik sebetulnya, namun sayang akurasinya masih kurang begitu nyaman untuk dikonversi menjadi Baik sekali sebenarnya tadi Rahmat Nuri, dan kita lihat serangan balik Bungas kali ini. Lagi-lagi Rizky Maulana. Oh, suatu pelanggaran yang cukup berbahaya tuh. Rupanya pelanggaran, betul. Ya, gerakan step over yang sangat baik ya dari Rizky Maulana. Lagi-lagi menyulitkan anak-anak Putra Pangalengan, memaksa Sidik melakukan pelanggaran di area yang ideal untuk melakukan umpan ataupun tendangan langsung Cukup cermat iya. memang seorang Rizky Maulana untuk melakukan penetrasi sehingga merepotkan Muhammad Sidik. Mau Ya. nggak mau memang harus dihentikan. Betul, itu adalah salah satu keputusan yang sulit ya. Dan kita lihat kali ini Ganiar yang akan mengambil Tendangan bebas, ya, tendangan bebas ya, betul. Ganiar dengan pemain gaya bermain yang sangat elegan tentunya. Harusnya 4 nih yang jaga pagar betisnya, karena dekat, tapi 3 doang. Kita lihat Ganiar, gagal. Terjadi pelanggaran ya, ada dorongan kepada pemain bertahan dari Putra Pangalengan nomor 16. Yang menarik tentunya Bosinggi tetap dipertahankan. Bosinggi memang masih, saya pikir dimainkannya Bosinggi dipertahankan itu karena mungkin memang skema permainan yang diinginkan memang seperti itu. Memang kita lihat peran dari Bosinggi memang sebagai pemantul. Kita lihat kali ini Lagi dan lagi. Doni Dio, Cece ya, masuk ke Cece merubah intensitas serangan dari Bungas lebih Betul sekali. banyak. Dan ini sekarang Rizky Maulana. Rizky! Lagi dan lagi. Sudah Mulai berani keluar anak-anak dari Bunga. Serangan dari kanan ataupun kiri sangat aktif begitu Bung Reza. betul sekali. Namun kita lihat ada handsball. Handsball tadi nampaknya. Penalti untuk Bungas FC. Salah satu kerugian. Sayang sekali tadi clearance yang kurang baik dari pemain Putra Pangalengan nomor punggung 13 Adi Perdana. Sayang sekali tadi. Menarik ini kalau ada replaynya karena tidak terlihat begitu jelas begini Bung Reza. Betul sekali, dan kita lihat siapakah yang akan melakukan tendangan, yaitu nomor punggung 25 Doni Dio. Doni Dio ya. Doni Dio yang akan mengambil tendangan penalti. Kita lihat berhadapan dengan Derry Febian. Sangat pede ya, sangat pede Derry. Kita lihat tendangan penalti dan gol! Doni Dio mencetak gol pertama untuk Bungas FC melalui titik penalti, Bung Aurel. Iya, suatu hal yang bisa mendongkrak semangat dari anak-anak Bungas FC tentunya dan membuat trigger tersendiri bagi Putra Pangalengan. Meskipun memang sebetulnya secara proses gol hanya melalui titik putih, namun adanya
suatu kesalahan ataupun human error di lini belakang sehingga menciptakan suatu peluang yang sebetulnya tidak perlu terjadi, Bung Reza. Betul sekali, dan sangat-sangat disayangkannya ketika permainan dari Putra Pangalengan sebenarnya sudah sangat-sangat baik dan sangat-sangat rapi, namun ada satu kesalahan yang membuat kecolongan Putra Pangalengan. Skor 1-0, Bungas FC memimpin. Betul sekali tentunya. Kita saksikan kali ini nampaknya ada kontra strategi yang coba dilakukan melalui pergantian pemain. Siapakah yang ditarik keluar? Nampaknya adalah seorang Antonius ya. Antonius. Antonius. Siapa yang akan dimasukkan tentunya? Menarik ini. Karena Antonius juga sebenarnya di babak pertama bermain sangat bagus. Nomor punggung 23 itu Gali. Dan juga nomor punggung 9 Raisal masuk. Nampaknya adalah seorang Bosinggi yang ditarik keluar. Ya, Bosinggi namanya harus diistirahatkan. Bosinggi ditarik keluar digantikan oleh Raisal. Sudah bermain kurang lebih 35 menit. Bosinggi bermain sangat lugas. Dan kita lihat ada pergantian pemain lagi dari Putra Pangalengan. Sedikit bahas, ketika gol sudah terjadi langsung ada perubahan ya Bung ya? Betul, artinya Perubahan strategi. Berusaha untuk memberikan reaksi dengan begitu cepat. Betul. Memang Putra Pangalengan sendiri pun sebetulnya memiliki strategi yang begitu baik. Tinggal bagaimana mereka berusaha untuk lebih tenang dalam memanfaatkan peluang yang mereka punya. Kita lihat umpan sangat baik. Putra Pangalengan. Sayang serius sayang tadi nomor punggung 13 Adi Perdana. Sundulannya masih gagal. Ya, berusaha membayar hutang tadi Adi Perdana atas kesalahannya di lini belakang. Namun sayang, sudah terbuka ruang namun sundulannya masih melambung tipis sekitar 1 meter di atas gawang dari seorang Rizal. Yang harus diperhatikan adalah reaksi ya dari anak-anak Putra Pangalengan. Bungas harus hati-hati, mereka sudah mulai berani keluar, sudah ada peluang yang tipis hampir saja menjadi gol. Jadi Bungas harus hati-hati, harus lebih cermat lagi. Kita lihat sayang sekali bola harus hilang lagi kali ini Putra Pangalengan. Baik sekali nomor punggung 10 Grebi baru masuk, namun gagal. Cepat saja anak-anak dari Putra Pangalengan mencoba merebut. Kali ini Rizky baik sekali. Sayang sekali terburu-buru tadi Bung Aurel. Sebenarnya cukup abstrak bagaimana skema menyerang dari Bungas. Betul. Cukup sulit untuk ditebak, maka dari itu memang kewaspadaan perlu dilakukan atau perlu dilakukan oleh anak-anak dari Putra Pangalengan, karena bisa saja tiba-tiba oleh Cece ataupun Rizky Maulana ataupun mulai dari tengah begitu. Doni Dio bermain sangat baik. Umpan saja ke tengah. Rizky kosong. Gagal. Lagi-lagi kemelut di tengah gawang. Dibuang saja langsung oleh Putra Pangalengan. Ganiar kali ini. Berbahaya dari area sisi kanan, berusaha melakukan umpan kali ini lagi dan lagi, berhasil dibayang-bayangi dengan begitu baik. Umpan tadi dari Alan ya, kali ini Alan mulai berani keluar. Alan di babak pertama Alan lebih fokus untuk bertahan ya. Kali ini babak kedua lebih membantu penyerangan. Kali ini bebas saja. Nomor punggung 9 yang baru saja masuk tadi. Raisal namun gagal, kontrol kurang baik tadi, membuat kehilangan bola lagi-lagi Bungas. Dan peluang gagal. Ya, memang sulit melihat suatu perbedaan di babak kedua kali ini dengan memasukkan Cece ataupun memajukan Alan ke lini depan. Tentunya memang berhasil, namun ada hal yang ditunggu juga oleh penggemar Bungas lainnya, karena memang tentunya Bungas tidak berhenti sampai di sini saja. Betul. Tadi kita lihat ya, baik sekali Rizky. Gerakan yang sangat baik Rizky, drive langsung. Tigalan dari seorang Ricky Rahmat terhadap seorang Rizky, karena memang sangat-sangat merepotkan pergerakan dari Rizky Maulana. Sudah melewati 2 pemain Rizky Maulana, mau tidak mau seorang Ricky Rahmat harus memberhentikan pergerakan dari Rizky dan juga dihadiahi Kartu kuning oleh wasit Restu. Kita lihat posisi yang cukup strategis dan juga ideal untuk melakukan tendangan langsung ataupun umpan ke daerah. Pertahanan dari Putra Pangalengan kali ini diambil oleh nomor punggung 17 yaitu Dedi Tarmizi. Betul sekali tentunya. Dedi Tarmizi, kita lihat wajah-wajah pemain muda dari Putra Pangalengan, harus kita kasih apresiasi di mana mereka bermain sangat-sangat pede melawan yang usianya lebih di atas, dan sayang sekali gagal tadi usaha umpan, tendangan langsung ke gawang. Cukup membahayakan tadi suatu tendangan spekulatif.
cukup cermat tadi memanfaatkan area ruang yang ada. Namun tentunya perlu lebih efektif lagi bagaimana cara mereka memanfaatkan peluang. Berhasil dicuri dengan begitu baik oleh seorang sekali. Rizky. Oh. Saat kedua yang sangat cermat tadi. Coba berikan lagi, namun lagi dan lagi terburu-buru. Kali ini Cece Cece terlalu pemain deras serba ya. bisa ini. Iya, namun sayang sekali umpannya terlalu deras. Kita masih menunggukan aksi-aksi individu lainnya dari Cece, pemain yang sangat-sangat mencuri perhatian. Kita lihat Cece. Ya, memang sejak masuknya Cece membuat Bungas mendapatkan gairah baru di area Setuju, serangnya. saya sangat setuju. Intensitas permainan mereka lebih naik ya, lebih tinggi untuk menyerang. Dan kita lihat kali ini Bungas, kali ini mencoba mencari kawan. Masih kebingungan. Bayangi tadi. Baik sekali. Bagus. Berhasil Bagus dicuri Putra dengan Pangalengan. baik. Defense. Serangan balik coba dibangun lagi dan lagi berputar-putar cukup kebingungan. 1-2. Nampaknya Ada gerakan tangan berlebih tadi yang dilakukan dan membuat Parestu mengeluarkan kartu kuning. nomor punggung 23 dari Bungas yaitu Gali, pemain yang baru masuk di babak kedua. Memang mau tidak mau ya itu ya, karena memang sangat-sangat berbahaya dan bisa sangat-sangat berpotensi menjadi sebuah gol dari Putra Pangalengan ketika secara speed, kecepatan mereka sangat-sangat cepat. Jika tadi lewat ya, bisa berbahaya sekali untuk Bungas FC. Memang mulai berusaha melakukan kerjasama satu sama lain anak-anak dari Putra Pangalengan. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan kerjasama tersebut untuk menjadi gol. Berkali-kali sebetulnya ancaman mereka berikan, namun kepiawaian dari pemain belakang yang dimiliki oleh Bunga sangat membuat Putra Pangalengan kesulitan untuk menembus pertahanan mereka. Gagal kali ini percobaan dari anak-anak Putra Pangalengan mencoba mendobrak pertahanan. Oh, ada permainan. Secara fisikal memang itu ya, yang tadi saya bilang ya. Ketika secara fisik mereka lebih unggul, hal ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh Bungas untuk menahan pertahanan dari Putra Pangalengan. Betul sekali kali ini serangan. Rizky ya, baik sekali Rizky. Masih berusaha dikejar oleh Rizky juga. Rizky berdua dengan Rizky. Kita Aduh. saksikan terjadi kebelut di sana. Dan merupakan suatu pelanggaran. Namun nampaknya masih terkapar di lapangan. Serangan balik coba-coba dibangun dari area sisi kiri. Cece bekerja sama dia. Oh, dengan baik sekali. seorang pemain dari Bungas FC dari sisi kiri lakukan penetrasi. Coba Umpan saja, terlalu tinggi. Sayang sekali terlalu deras tadi umpannya. Kita lihat ya, lagi-lagi skema ketika Cece memberikan bola, memberikan ruang kepada back kiri dari Bungas. Dan sayang sekali umpannya masih terlalu tinggi ketika nomor punggung 9 yaitu Raisal sudah siap sebenarnya untuk menerima umpan dengan sangat-sangat manis. Namun lagi-lagi terlalu deras dan gagal peluang dari Bungas FC. Betul sekali, kita saksikan ini dia. Serangan yang coba kembali dibangun oleh anak-anak dari Bungas. Tentunya solusi seperti apa yang perlu dilakukan atau permainan seperti apa yang perlu digalakkan oleh anak-anak Putra Pangalengan agar bisa mengurangi tekanan di mereka. Ketika mereka menguasai bola, mereka harus lebih tenang. Coba atur dulu, coba lebih tenang dulu, kembangkan permainan. Memang kita lihat dari tadi anak-anak Putra Pangalengan secara speed memang lebih cepat, tapi mereka tergesa-gesa untuk langsung memberikan bola ke depan. Padahal tenang dulu, sabar dulu. Betul sekali, itu dia kuncinya karena memang berbahaya kali ini peluang, ada rebound yang coba dilakukan. Namun beruntung masih berhasil dihalau dengan begitu baik. Kita lihat ya, ada unggul jumlah pemain tadi dari Bungas FC ketika di sisi kanan tadi penyerangan 3 pemain dan kita lihat sepak pojok, umpan saja sundulnya masih gagal Bung Aurel. Lagi dan lagi postur yang lebih unggul dari Bungas berhasil dimanfaatkan, namun sayang memang arahnya belum begitu tepat sehingga peluang yang dimiliki oleh Bungas terbuang sia-sia. Serangan kali ini dari area sisi kanan coba dibangun, keluar lagi dan lagi masih terburu-buru memang anak-anak Putra Sangat-sangat Pangalengan. sayang sekali memang ketika mereka bermain secara rapi, tidak terburu-buru, Putra Pangalengan ini sangat-sangat potensial ya Betul. permainannya ya. Ada Sangat-sangat pergantian bagus. pemain lagi nampaknya. Seorang Rizky ditarik keluar, dimasukkan seorang Derry Lesmana. Nomor punggung 25 ya. Betul, lagi dan lagi penyegaran yang coba dilakukan oleh staf pelatih yaitu pelatih kepala Sandi Nur Muhammad. Kita saksikan. Kali ini Gilang yang di babak kedua memang sedikit berkurang ya intensinya dari Betul. seorang Gilang, di mana di babak pertama dia sangat-sangat lugas. Namun di babak kedua ini lebih tenang ketika Santai. iya lebih santai benar. Dan kali ini Bungas melalui Raisal
bagus sekali 1-2 tadi. Raisa lagi. Oh, ada CC kosong di sana. Berbahaya, CC. Oh, namun sudah terjebak. Sangat baik bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Derry Febian untuk menghambat pergerakan dari CC tadi. Betul, namun sayangnya sudah terjebak posisi offside tadi dan wasit menganggap itu sebuah offside. Dan namun yang harus diapresiasi adalah ini ya, inovasi serangannya, variasi serangannya sudah mulai berbeda. Dan kita lihat ada pergantian pemain dari Bungas. Rizky Maulana ya, Digantikan oleh Saifullah. ada Saifullah nomor punggung 20. Ada negara. Setelah berhasil satu gol tadi. Dan kemudian bola saja. Dan lagi. Dari kali ini. Oh, serangan baik sobat bangun. Gagal lagi. Baik juga. Juri lagi. Putra Pangalengan. Kita lihat ya. Masih butuh sejauh ini. Benar-benar. Saya juga tadi sedikit ini ya, memberikan kritik sedikit ya untuk para pemain Putra Pangalengan. Harus lebih tenang, harus lebih sabar. Kita lihat nih, kali ini serangan untuk Putra Pangalengan. Berjibaku seorang diri. Iya, tidak ada support. Ini dia. Sayang sekali, harus Perlu lebih tenang. support dari area second line. Setidaknya memang supaya mereka bisa menguasai bola terlebih dahulu, lebih tenang dan memanfaatkan peluang yang ada. Setuju. Karena memang sejauh ini nampak justru bermain individu masing-masing Putra Pangalengan ini, Bung Reza. Betul sekali, dan sayang sekali kurangnya supportnya dari rekan-rekannya ketika ada peluang. Sayang sekali masih belum bisa mengubah skor ataupun menyamakan kedudukan Putra Pangalengan. Masih ada 15 menit lagi. Apapun bisa terjadi, bola itu bundar. Saya harap Putra Pangalengan bisa cepat-cepat merubah permainannya dan melakukan strategi baru untuk bisa menembus pertahanan dari Bungas. Dan kita lihat Bungas. Wow, itu dia. Masih Cece berikan umpan ke Hanbek. Sayang sekali tadi. Namun berhasil dicuri lagi. Peluang terpeleset tadi dengan bolanya. Namun masih ada serangan berikutnya. Berada di area kotak penalti. Sayang sekali ya Saifullah tadi. Sayang sekali lagi dan lagi berhasil dicuri. Serangan balik Ganiar. Tendangan spekulatif dari jarak jauh. Namun sayang, masih malah mengol. Rupanya adalah seorang pemain bernomor 23, itu adalah Gali. Gali ya, sebenarnya bisa memberikan ancaman tadi melalui tendangan dari luar kotak penalti, namun gagal, masih melebar dan tinggi di atas Mister Gawang Putra Pangalengan. 45 menit sudah berjalan, kedua tim sebenarnya secara permainan masih sama-sama imbang ya Bung ya. Hanya saja tadi Bungas berhasil mencuri melalui titik penalti, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru 15 menit terakhir. Kita lihat lagi-lagi individual skill yang masih gagal dari anak-anak Putra Pangalengan. Harus lebih tenang, harus lebih sabar. Kita lihat nomor punggung 16 yaitu Ahmad Faisal. Saksikan kali ini, jangan coba dibangun dari area di tengah. Perlahan namun pasti, lagi dan lagi berhasil dicuri. Jika memang sebetulnya Putra Pangalengan memiliki serangan yang lebih efektif, ini dia dari area sisi kiri. Offside. Lagi-lagi sayang. Sayang sekali. Wasit menganggap itu adalah sebuah offside, padahal lagi-lagi saya bilang, Putra Panjalu ini sangat-sangat potensial timnya. Betul. Saya sangat-sangat bermain sangat bagus, namun sayang lagi-lagi peluang yang masih gagal dari Putra Putra Pangalengan harus bisa lebih tenang, harus bisa lebih sabar ketika mereka harus bisa mendobrak pertahanan dari Bungas FC. Sekali ini Lagi dan lagi serangan dari area sisi kiri. Bungas FC, CC Handika tentunya. Ini dia yang menjadi PR. Sebetulnya mereka secara bertahan mah disiplin terus dari Betul. Putra Pangalengan. Namun sayangnya kolektivitas permainan mereka harus lebih berani untuk menguasai bola terlebih dahulu. betul, saya sangat setuju ketika Putra Pangalengan ya harus benar-benar bisa keluar dari tekanan Bungas. Kita lihat, pressing Kembali ketat. lagi dan lagi ada peluang, kali ini angkat bola ke tengah berbahaya. Namun sayangnya masih terlalu jauh. Peluang berikutnya dari Bungas FC. Lagi dan lagi Ganiar berhasil
atau lebih dekat kepada kiper dari Putra Pangalengan. Tentunya kita saksikan pemirsa, jika saja Putra Pangalengan tidak berhasil untuk keluar menyerang ataupun lebih berani untuk menguasai bola, bisa saja mereka terbawa permainan dari Bungas FC. Saya setuju dan kita lihat kali ini Putra Pangalengan mencoba membangun serangan. Ya umpan lagi-lagi. Lagi dan lagi. Saya bilang harus lebih tenang. Mereka harus bisa mengolah bola terlebih dahulu, lebih santai. Jangan terlalu terburu-buru dari tadi umpan dari nomor punggung 25 yaitu Dery Lesmana. Sayang sekali. Kita lihat baik sekali kontrol bolanya nomor punggung 23 yaitu Ricky Rahmat. Semoga permasalahan di pertandingan kali ini menjadi catatan tentunya untuk sang pelatih Sandi Nur Muhammad untuk pertandingan kedepannya supaya potensi yang dimiliki oleh Putra Pangalengan ini tidak sia-sia begitu Bung Reza. Salut untuk anak-anak muda dari Putra Pangalengan, bermain sangat Spartan ya sebenarnya. Hanya harus lebih tenang dan kita jika ada satu gol lagi dari Putra Pangalengan pasti akan Hampir saja cukup membahayakan. Memang Cece ini tidak banyak mikir, ada peluang atau ada ruang langsung tembak begitu Bung Reza. Apresiasi juga diberikan untuk Dery Febian ya, kiper dari Putra Pangalengan. Mereka sangat-sangat bagus dan beberapa kali menyelamatkan gawang dari Putra Pangalengan, kiper Dery Febian. Betul sekali, sejauh ini memang bertugas dengan sangat baik. Sayangnya memang dia kebobolan melalui titik putih. Begitu saja serangan yang coba dibangun oleh Bungas lagi dan lagi. Ada gelombang serangan berikutnya dibayang-bayangi. Oh, baik sekali, cukup membahayakan kali ini. Suatu cara defending yang cukup beresiko, sangat beresiko malah jika memang berhasil dicuri begitu saja. Dedi berikan pada Ganiar, Ganiar lebarkan ke sisi kanan. Pada siapa dia nampaknya Alan, kembalikan lagi bola kepada seorang Dedi. Dedi berikan ke tengah, baik sekali bagaimana kerjasama yang dilakukan. Ini dia yang diperlukan dari Putra Pangalengan, bagaimana mereka harus bisa menguasai permainan. Betul, kita lihat Bungas ya. Lebih tenang kali ini di 10 menit terakhir mereka lebih menahan serangan. Kita lihat umpan-umpan long ball dari anak-anak Bungas kali ini lebih efektif. Oh, namun tanpa kompromi nomor punggung 3 ya itu Katan ya. Itu Katan pemain yang baru masuk tadi di babak kedua ya. Kita lihat tadi percobaan gagal lagi-lagi Dery. Cepat saja langsung dorong bola ke depan anak-anak dari Putra Pangalengan. Lagi-lagi serangan tadi coba dibangun dari di tengah. Sayang sekali tadi. Sudah tertarik posisinya namun masih berhasil digapai. Harus lebih cepat dalam bangun serangan. Lakukan save over, gocek dia. Gerakan 378 namun range ball rupanya tadi. Sayang sekali ya, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu peluang emas untuk mereka bisa menyamakan kedudukan. 10 menit terakhir Bung Aurel, kita lihat semakin seru pertandingan, masih sama-sama kuat sebenarnya secara permainan. Betul sekali, kita saksikan. Namun gagal dan terbuang saja bola. Bung Aurel, di sisa 10 menit terakhir di babak kedua ini, kira-kira perubahan apa yang harus dilakukan oleh Putra Pangalengan untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan dan memaksa dan mengambil 1 poin di pertandingan hari ini? Ya, tentunya perlunya seorang peran jenderal lapangan di tengah. Betul. Yang memang harus dimiliki oleh Putra Pangalengan agar penguasaan bola pun lebih santai, lebih tenang, supaya juga menciptakan kepercayaan diri dan mengejutkan ini Bungas FC memasukkan pemain yang sudah kenal lelah tentunya sudah berkiprah dari season 1 Bandung Premier League. Saudara Yosef atau yang akrab disapa adalah seorang Messi. Yosef Messi sudah masuk, nomor punggung 14 dari Bungas. Kita akan lihat permainannya dimainkan di 10 menit terakhir babak kedua. Apakah Bungas bisa tetap mempertahankan keunggulan kali ini? Putra Pangalengan mencoba memberikan umpan nomor punggung 13. Gagal, dibuang saja langsung. Dan kita lihat, nah ini harus lebih tenang ya seperti Betul. ini anak-anak dari Putra Pangalengan. Harus ada yang bisa menyebut bola. Ini dia salah satunya. Coba bangun serangan lagi dan lagi, individu demi individu yang coba mereka lakukan karena memang cukup kesulitan dalam bangun serangan. Kembali lagi dibuang saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Putra Pangalengan mulai berusaha untuk keluar menyerang.
anak-anak dari Putra Pangalengan, bahkan seorang pemain nomor 16 dari tim Bungas yaitu Ahmad Faisal pun sudah mulai kelelahan. Terlihat ya fisiknya di sini. Betul Anak-anak sekali. muda sangat-sangat energik di akhir-akhir babak kedua. Lempar ke dalam. Lagi dan lagi. Masih berhasil dihalau dengan begitu baik. Keluar saja bola. Siap dulu. Siap duluan. Siap duluan. Dan gawang bagi Bungas. Tersisa 7 menit di waktu normal. Tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan begitu baik oleh tim Putra Pangalengan untuk setidaknya menyamakan kedudukan untuk menjadi modal di pertandingan berikutnya. Kita saksikan ini dia. Tendangan bebas saja. Goal kick maksud saya. Goal ya. Bungas FC. Nampaknya ada pergantian pemain nomor punggung 4. Ahmad Hairudin bermain menggantikan dan juga Yosef tadi yang masuk. Ini pemain yang ini juga salah satu pemain yang kokoh di lini Betul ya? pertahanan. Yosef Hairudin sudah melanglang buana Lihat. sebagai tim. Berikan umpan baik sekali, berbahaya. Sayang sekali dan kita lihat clearance dari Alan tanpa kompromi langsung membuang bola karena itu bisa menjadi salah satu peluang emas. Betul. Untuk Putra Pangalengan bisa menyamakan kedudukan. Corner kick, sepakan pojok untuk Putra Pangalengan. Bunga Aurel kita sangat lihat. Ya. Sama-sama tunggu. Bisakah dimanfaatkan? Kali ini kita saksikan nampaknya mulai santai nampaknya anak-anak Bunga setelah berhasil unggul 1-0. Alan, ada juga seorang Gali. Dan kali ini set piece sepak pojok yang coba dimanfaatkan oleh anak-anak Putra Pangalengan melalui kaki seorang pemain Umpan saja. berbahaya kali ini. Kemulut. Sayang sekali gagal lagi serangan dari Putra Pangalengan. Yosef Messi berikan bola ke depan pada seorang Dedi nampaknya maksudnya. Lagi dan lagi berhasil dihalau. Dedi berusaha mengejar bola. Kembalikan bola ke belakang. Ganiar lebarkan ke kanan, cermat sekali pada Cece. seorang Cece. Cece, baik sekali Cece. Dari kiri pindah ke kanan. Pindahkan lagi pada seorang Dedi. Dedi mencoba mencari rekannya. Berikan pada seorang Ganiar. Lagi dan lagi Ganiar. Baik sekali tadi. Berhasil dicuri. Serangan balik bagi Putra Pangalengan. Dari area sisi kiri, berlari dia, beradu dengan Ahmad Hairudin baru saja masuk, mencoba melakukan pengelabuan, namun lagi dan lagi, bagaimana penguasaan yang terlepas begitu saja sehingga peluang yang mereka miliki tidak berhasil dimanfaatkan. Namun ada gelombang serangan berikutnya dari area sisi kiri bayang-bayangi oleh Ahmad Hairudin berusaha melakukan body save tadi, namun lagi dan lagi berhasil dicuri oleh Cece. Ada gerakan tambahan dari Cece dan pelanggaran tadi rupanya oleh Cece. Sayang sekali ya. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi satu peluang untuk Bungas FC dan 5 menit terakhir kita lihat justru Putra Pangalengan yang mengambil inisiatif serangan ya. Lebih banyak di akhir-akhir babak kedua ini mereka Betul, mencoba memang. mencari satu gol penyama kedudukan. Namun gagal. Memang mau tidak mau itu harus dilakukan Bung Reza karena mereka sudah tertinggal 1 gol sedangkan waktu tinggal tersisa 5 menit. Tentunya ada target yang dipasangkan oleh Coach Sanim Nur Muhammad sendiri untuk setidaknya mulai skor imbang. Namun sejauh ini mereka masih belum bisa untuk mengupas lini pertahanan dari Bungas. Sayang sekali lagi-lagi kita lihat jadi pelanggaran di mana Bungas kembali mendapatkan bola pelanggaran dan kita lihat Yosef Messi yang akan mengambil dan Putra Pangalengan, anak-anak muda Putra Pangalengan harus lebih tenang di Dedi. akhir-akhir babak kedua ini. Ada pelanggaran. Betul Cukup keras. sekali. Memang anak-anak Bungas sedikit kesulitan sekarang ketika long ball anak-anak Putra Pangalengan sedikit menyulitkan mereka memberikan ancaman dan waktu tersisa hanya 4 menit. Betul, tentunya ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Putra Pangalengan dalam mencuri gol. Dalam pertandingan kali ini kita saksikan lagi dan lagi kerjasama yang coba dilakukan. Gali berikan umpan ke depan. Tidak diambil lagi dan lagi miskomunikasi terjadi Betul sekali. dari Putra Pangalengan. Serangan balik cepat kali coba dibangun dari area sisi kanan dan delay bola Ganiar. Masih Ganiar, Spartan sekali permainan dari Ganiar Baik ini. sekali Ganiar. Cepat kali ini Ahmad Hairudin berikan saja kepada pemain bernomor punggung 9 itu Raisal. Dari area sisi kanan kembali lagi berhasil dicuri Yosef Messi berusaha mengambil bola lagi dan lagi tidak berhasil dikuasai oleh anak-anak dari Putra Pangalengan, dicuri lagi dan lagi oleh Gali. Wow, sangat-sangat ini ya lugas ya permainan dari Bungas FC Betul tidak mau sekali. mengambil resiko. Kita lihat kali Cece
mudah saja untuk diamankan. Lemah tadi tendangan dari CC sehingga mudah diamankan oleh Dery Febian. Kita lihat apresiasi lagi-lagi untuk kiper dari Putra Pangalengan. Dan kita lihat true pass gagal. Anak-anak Pangalengan. Tidak ada bantuan dari second line sehingga sulit untuk mendongkrak serangan dari Putra Pangalengan. Betul, memang sporadis ya sebenarnya serangan dari anak-anak Putra Pangalengan ketika mereka memanfaatkan true pass ataupun long ball. Namun hal itu sedikit efektif sebenarnya di akhir-akhir babak kedua ini ketika secara fisik pemain dari Bungas sedikit ada kelelahan. Dan kita lihat ada salah satu pemain dari Bungas FC. Ya. Ahmad Faisal nampaknya. Ahmad Faisal ya, yang mendapatkan perawatan terlebih dahulu karena mengalami kram. Minta ditandu Bang. Iya, kayaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan nih Ahmad Faisal. Namun Bung Aurel di sisa 2 menit terakhir kita lihat kedua tim masih terus sama-sama intensitas tinggi ya di akhir-akhir babak kedua ini. Betul sekali karena memang dari Putra Pangalengan sendiri pun memang berusaha untuk mencuri gol di area ataupun di laga away mereka ini karena Bungas pun sebetulnya mereka berhasil mencetak gol bukan dari permainan open play melalui titik putih sehingga ada suatu titik terang ataupun suatu peluang sebetulnya bagi Putra Pangalengan untuk meraih kemenangan, tinggal bagaimana mereka memoles lagi skuadnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya setuju memang secara permainan kedua tim ini sebetulnya imbang ya. Sama-sama imbang, sama-sama bermain bagus. Namun memang keberuntungan berada di Bungas FC, mereka bermain dengan lebih tenang dan juga tadi ada satu kesalahan dari Putra Pangalengan yang menyebabkan penalti dan membuat Bungas unggul 1-0. Waktu tersisa kurang lebih 2 menit. 1 menit lagi di waktu normal dan 1 menit perpanjangan waktu. Kita lihat mudah-mudahan tidak terjadi hal serius untuk Ahmad Faisal ya Bung ya. Ya bahkan mendapat penaltinya pun bukan karena suatu pelanggaran ataupun handsball yang tidak disengaja karena memang ada suatu kesalahan elementer ketika ingin melakukan clearance bola, bolanya datang ke tangan sendiri begitu mungkin ya. Betul sekali dan kita lihat 1 menit terakhir Bungas masih mencoba menyerang. Raisal kali ini bagus sekali. Coba kontrol melewati pemain. Baik sekali kontrol Raisal, lebih tenang. Ganiar tendangan berbahaya. Baik sekali tangkapan dari Dery Febian. Sangat-sangat baik dan kita lihat serangan balik. Cepat saja Putra Pangalengan. Sayang sekali kontrol bola kurang baik dan berakhir sudah pertandingan antara Bungas FC versus Putra Pangalengan. Wasit sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan dan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Bungas FC. Kita akan kembali Bung Aurel untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama dan babak kedua. Bung Aurel, ini adalah statistik dari jalannya pertandingan Bungas FC versus Putra Pangalengan. Bagaimana menurut Bung Aurel? Ya, jelas kita saksikan memang posisinya tetap dikuasai oleh Betul. Bungas karena memang nampak kesulitan untuk melakukan pengembangan permainan dari Putra Pangalengan. 61 berbanding 39, total shoot 6 berbanding 3, 4 berbanding 1, shoot on-nya, foul-nya 12 berbanding 13, offside-nya 1 berbanding 1, corner-nya 2 berbanding 1, dan yellow card 1 berbanding 2. Walaupun memang Bungas FC lebih menguasai jalannya pertandingan, tapi kita harus memberikan acungan jempol ya untuk permainan dari anak-anak muda dari Putra Pangalengan yang bermain sangat sporadis dan juga sangat-sangat Spartan pada pertandingan ini. Betul, tentunya apresiasi besar terhadap para pemain dari Putra Pangalengan karena semangat yang mereka perlihatkan dan semangat yang mereka pertontonkan. Dan berkecil hati tentunya bagi Putra Pangalengan karena masih banyak pertandingan ke depan. Dan baik sudah berakhir sudah pertandingan antara Bungas FC versus Putra Pangalengan. Untuk seluruh pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada, nanti kita akan lanjutkan pertandingan selanjutnya di jam 4 sore. Smile Liga 1 Bandung Premier League. Jadi untuk seluruh pemirsa jangan kemana-mana, kembali lagi di jam 4 karena kita akan ada 2 pertandingan terakhir di matchday pertama Bandung Premier League. Dan saya serta Bung Aurel akan pamit undur diri terlebih dahulu. Dan kita akan tutup ya Bung Aurel. Sampai bertemu lagi di pertandingan selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menemani. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bandung Premier League
Liganya orang Bandung. Liga 1 Bandung Premier League 2023-2024. Kompetisi sesungguhnya segera dimulai. 13 klub unggulan asal Bandung telah menyiapkan skuad terbaiknya.